Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di pertemuan kedua ini kita langsung akan memaknai kitab Bad'ul Amali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Yaqulul abadu fi bad'il amali li tauhidin bi nadmikal la'ali ilahul khalqi maulana qadimun wa mausufun bi awsafil kamali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulu, berkata, al-abdu, seorang hamba. Hamba di sini adalah musannif kitab, pengarang kitab yang bernama Sirajuddin Abul Hasan Ali bin Utsman al-Awshi al-Faraghani al-Hanafi, seperti yang tertulis dalam syarah yang di bawah nadum ini. Fi Bad'il Amali, dalam kitab Bad'ul Amali, yang artinya dari kata Bad'ul Amali dari kata ibtida, yaitu permulaan, al-amali dari kata imla, yaitu permulaan karya beliau. Li tauhidin, untuk menjelaskan ilmu tauhid. Binadmin, dengan sebuah nadhom. Kalla'ali, seperti perhiasan. Maksudnya di sini musannif memulai karyanya, yaitu kitab Bad'ul Amali, yang menjelaskan tentang ilmu tauhid dengan cara beliau menuliskannya berbentuk nadhom, yang mana nadhom ini diperumpamakan seperti perhiasan mutiara yang rapi disusun satu demi satu. Maksudnya nadhom itu adalah kata-kata yang tersusun dengan rapi dengan sajak tertentu. Seperti di sini, yaqulul abdu fi bad'il amali li tauhidin binadmikal la'ali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Nah, ini namanya tersusun dengan rapi, ada timbangan masing-masing. Ini dibahas dalam ilmu arud. Oke. Selanjutnya, sebelum kita ke nadhom kedua, ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid adalah wa huwa ilmun yabhasu fihi 'anil aqaid ad-diniyah mimma yajibu 'alal mukallafi i'tiqaduhu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan beragama yang wajib diimani oleh setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf adalah orang yang akil dan balik. Jadi ketika manusia itu sampai pada usia tertentu, yaitu usia balik, dan dia punya akal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan baginya untuk memeluk Islam. Apabila tidak sampai umur balik dan juga tidak punya akal, maka dia tidak wajib untuk beragama. Paham tuh? Kemudian target daripada ilmu tauhid ini sendiri itu apa? Yaitu tentang pembahasan ilmu yang membahas tentang keyakinan kita, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hari akhir, tentang sesuatu yang gaib, seperti qada dan qadar, seperti kematian. Ini adalah target
tentang ilmu tauhid. Lantas faidah kita mempelajari ilmu tauhid itu apa? Faidahnya adalah wa faidatuhu irsyadul abadi ila ma yafuzu bihi fi dinihi wa dunyahu wa yanju bihi min bid'i ahli dhalali wa ishtibahi fi aqaidihi wa hadhihi hiya al-ghayah. Tujuan penting kita mempelajari ilmu tauhid adalah untuk memberi hidayah kepada seseorang agar orang tersebut selamat dalam urusan agama, dunia, selamat dari perkara bid'ah orang-orang yang berbuat sesat, selamat dari pemikiran-pemikiran yang sesat seperti liberal, seperti yang lain-lainnya, seperti radikal. Paham dong? Ini adalah tujuan penting kita mempelajari ilmu tauhid. Nah, dom yang kedua, ilahul khalqi. Adapun Tuhan semua makhluk, maulana yaitu Tuhan kita. Sifat Tuhan kita qadimun, bersifat dahulu, wa mausufun, dan diberi sifat bi ausofil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna. Maksudnya adalah pencipta makhluk semesta ini adalah Tuhan kita, sudah pasti. Kita sudah mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat 20, yaitu sifat wajib. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qadim, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup dengan 20 sifat itu. Paham tuh? Namun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kesempurnaan, sifat yang sempurna. Pokoknya setiap sifat yang menunjukkan makna sempurna, otomatis itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita wajib mempelajari dan mengerti sifat 20 tersebut, karena sifat 20 tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, namun yang kita imani, yang wajib kita imani tentang Nabi dan Rasul cuma 25. Kenapa demikian? Sebabnya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cuma 25. Begitu pula di sini tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membahas al-ilah, artinya Tuhan. Tuhan itu apa sih? Dulu sering saya sebut di kelas 10 bahwasanya wa awwal wajibin 'alal mukallafi huwa ma'rifatul ilahi. Kewajiban pertama kali bagi manusia adalah tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, melainkan ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhannya, siapa yang menciptakan dia. Ketika dia mengetahui Tuhannya, baru dia melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sendiri itu apa definisinya, Ustaz? Tuhan di sini diartikan al-ilahu mustaq dari kata uluhiyah, yang artinya ketuhanan. Artinya apa? Wa ma'naha istighna'ul ilah an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Artinya Tuhan adalah tidak membutuhkan sesuatu yang lain, sedangkan yang lain membutuhkan Tuhan. Paham tuh? Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan bumi, langit, semuanya Allah tidak butuh. Melainkan semua itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini adalah definisi Tuhan. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat qadim. Qadim itu apa? Qadim
ma lam yusbaq bil adam. Sifat qadim atau dahulu adalah sifat yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Artinya bagaimana Ustadz? Kok semisal ini benda ini ada, sebelumnya tidak ada, otomatis benda tersebut baru. Paham tuh? Nah, apabila ada sesuatu kok tidak ada permulaannya, dahulu, arti dahulu itu tidak dimulai dengan ketidakadaan, maka hal tersebut dinamakan qadim. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidakadaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala qadim. Semisal kalau ada orang bilang Allah ada yang menciptakan. Semisal Tuhan ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Ini otomatis hal tersebut itu tidak benar. Sebabnya semisal Tuhan itu membutuhkan sang pencipta, pencipta membutuhkan sang pencipta lagi, sang pencipta membutuhkan sang pencipta lagi. Ini namanya berantai-rantai. Dalam istilah Arabnya tasalsul. Tasalsul atau daurah, berputar-putar. Ini adalah teori yang mustahil. Pasti awal kejadian ada satu titik, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu merangkum setiap apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran, itu dirangkum semua dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah tersendiri itu terangkum dalam huruf ba, yang panjangannya yaitu bikana makana wa bima yakunu mayakun. Sesuatu yang sudah ada tercipta olehku Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang akan ada tercipta olehku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ba tersendiri dirangkum lagi di satu titik. Huruf ba bukan titik di bawah huruf ba-nya, akan tetapi titik pada waktu kita menuliskan tinta kita, pulpen kita, awal kita tulis itu titik, kemudian kita tarik. Nah, di situ mengandung arti adalah satu, adalah esa, wahid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu betapa pentingnya Bismillah di sini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Qur'annya dengan dalam mushafnya dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat dari Al-Qur'an. Entah? Makanya dalam hadis Nabi, kullu dzibalin la yubtada'u bi basmalah fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut kurang berkah. Artinya kurang berkah itu apa? Nah, berkah itu artinya ziyadatul khair. Kalau tidak berkah otomatis akan kurang, tidak sempurna. Maka dari itu mari kita melakukan sesuatu aktivitas kegiatan kita yang baik dengan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, agar semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan sukses di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.